Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Di antara bentuk kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ujian-ujian kepada hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Kami menguji mereka dengan kebaikan dan keburukan agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah. Ini menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna, yang mengatur makhluknya sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menguji manusia-manusia terbaik, hamba-hamba pilihannya. Para nabi diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW bersabda, inna ashaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang setelah mereka. Orang-orang terbaik, manusia-manusia terbaik diberikan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika memberikan ujian kepada kita, Allah terkadang menjadikan ujian itu berlangsung cukup lama. Lihatlah ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Ayyub. Nabi Ayyub alaihissalam, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, diuji oleh Allah dengan ujian yang begitu berat. Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, Nabi Ayyub mengatakan, massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Aku ditimpa oleh penyakit dan engkau adalah maha penyayang. Disebutkan oleh para ulama, lama ujiannya Nabi Ayyub alaihissalam adalah 18 tahun. Waktu yang cukup lama. Begitu juga Nabi Ya'qub alaihissalam. Beliau diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kehilangan putra kesayangannya, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai mata beliau berubah menjadi putih karena kesedihan beliau yang begitu besar, kesedihan beliau yang begitu berat. Wa biyaddat aynahu minal huzni. Matanya berubah menjadi putih karena sedih kehilangan Nabi Yusuf, putra yang sangat beliau cintai. Dan ulama menyebutkan Nabi Ya'qub alaihissalam kehilangan Nabi Yusuf itu selama 20 tahun. Ada yang mengatakan 80 tahun. Ada yang mengatakan selain dari itu. Tapi yang kita ingin ambil pelajaran di sini adalah Allah subhanahu wa ta'ala terkadang menguji seorang hamba dengan ujian yang berat dan itu berlangsung lama. Dan tentu ketika Allah menguji hambanya seperti ini, ada hikmah-hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin berikan kepada hamba-hambanya. Ada hikmah-hikmah yang bisa kita ambil, termasuk juga dengan keadaan kita pada saat ini. Kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan COVID-19. Ya, ini 1 tahun lebih ya, waktu yang cukup lama. Dan mungkin untuk orang-orang pada zaman ini belum pernah mendapatkan ujian seperti pandemi COVID-19. Pandemi ini berlangsung cukup lama. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, tentu ada hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin berikan kepada kita ketika Allah memberikan ujian seperti ini, apalagi berlangsung cukup lama. Hikmah yang pertama adalah dengan ujian yang lama yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita semakin yakin dan mengetahui betapa kuatnya Allah tabaraka wa ta'ala, betapa besar kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang mengatur segala-galanya, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang menurunkan penyakit. Ini menunjukkan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan mengetahui bahwa kita betapa lemah. Kita ini adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan kekuatan Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah, dengan pandemi COVID-19 ini, semua orang mengetahui kelemahan dirinya. Bahkan lihat negara-negara yang maju sekalipun, negara-negara yang sudah maju, mereka kesulitan untuk menghadapi musibah ini. Mereka kesulitan untuk menghadapi COVID-19. Padahal mereka memiliki segala-galanya.
Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala terkadang menunjukkan tanda-tanda kebesarannya agar kita mengetahui, agar kita sadar kekuatan, keagungan, kebesaran Allah, dan kita semakin sadar tentang kelemahan kita. Lihat betapa lemahnya manusia secara keseluruhan. Semua manusia lemah berhadapan dengan virus yang begitu kecil yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Dulu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan lemahnya manusia dengan seekor lalat. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu. Kalau lalat mengambil sesuatu dari mereka, maka mereka tidak bisa mengambilnya lagi dari lalat. Dha'ufat talib wal matlub. Maka yang menyembah dan yang disembah sama-sama lemahnya, atau yang disembah dengan lalat sama lemahnya. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kelemahan kita dengan virus yang begitu kecil ini, jauh lebih kecil dari lalat. Maka dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini, apalagi terjadi begitu lama, kita akan semakin tahu betapa kuatnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemahnya kita sebagai manusia. Kemudian di antara hikmahnya adalah agar kita sadar dan tahu bahwa satu-satunya yang bisa mengeluarkan kita dari musibah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa usaha yang sudah dilakukan oleh manusia. Sekian banyak harta yang dikeluarkan untuk menanggulangi COVID-19 ini. Lihat usaha dunia, apa yang mereka telah lakukan untuk menghadapi COVID-19. Tapi sampai sekarang COVID ini belum bisa dijauhi, belum berakhir. Tujuannya adalah agar kita sadar bahwasanya musibah-musibah seperti ini hanya bisa dihilangkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita perlu kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan kebaikan dan keburukan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian-ujian yang berlangsung lama seperti ini menyadarkan kita, menjadikan kita lebih sadar bahwasanya tempat kita kembali, tempat kita memohon hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya manusia baru ingat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika semua sebab-sebab yang sudah dia lakukan tidak mampu mengeluarkannya dari kesulitan. Hanya lihat orang-orang kafir, orang-orang musyrikin dahulu, ketika mereka berada di tengah lautan kemudian diombang-ambing oleh badai laut, oleh ombak yang begitu besar, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupakan berhala-berhala mereka. Tetapi mereka ketika diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali berbuat syirik, kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah, ujian seperti ini Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Sekiranya ketika datang kesulitan-kesulitan, ujian-ujian kami kepada mereka, mereka tadarra'u, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merendahkan diri. Akan tapi di antara sebab yang menyebabkan manusia tidak sadar adalah hati yang sudah keras. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian di antara hikmah lain ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan ujian yang berlangsung cukup lama adalah akan nampak dalam atau dari diri manusia ibadah-ibadah yang selama ini mungkin tidak nampak. Lihatlah begitu banyak ibadah yang ditampakkan oleh manusia dengan COVID-19 ini. Dari sinilah akan nampak kesabaran manusia. Dari sinilah akan nampak tawakalnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah nampak ketergantungan manusia kepada Allah. Manusia merasa butuh kepada Allah Tabaraka wa taala dan merasa diri mereka fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ibadah-ibadah ini terkadang tidak muncul dalam satu waktu ketika manusia tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia mendapatkan ujian-ujian seperti ini, mereka semakin banyak berdoa kepada Allah. Lihatlah, pintu-pintu kebaikan begitu banyak ketika terjadi COVID-19. Manusia, orang-orang saling memperhatikan satu sama lain,
orang yang kaya bahu membahu untuk membantu orang yang kemiskinan, orang semakin peduli dengan orang lain. Dan juga di sisi lain akan menjadikan kita lebih bersyukur, ya. Karena sebelum-sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menguji kita dengan ujian seperti ini. Setelah kita diuji oleh Allah dengan ujian COVID-19, dan ini berlangsung cukup lama, kita akan bertambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat. Allah memberikan kita nikmat aman. Jadi di antara pelajaran yang sangat banyak kita dapatkan dari COVID-19 ini adalah kita bersabar, kita bertawakal kepada Allah, kita bergantung hanya kepada Allah, kita berharap hanya kepada Allah, kita berlindung hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak ada yang bisa menjauhkan orang dari COVID-19 ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebagian orang sudah berusaha menerapkan protokol kesehatan begitu ketat, tapi qadarullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpanya. Dan kita semakin yakin bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita memohon kebaikan dan tempat kita meminta perlindungan dari segala keburukan. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun COVID-19 ini berakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bersabar, orang-orang yang mampu kembali kepada Allah setelah mendapatkan ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mari kita perbanyak doa kepada Allah, tinggalkan maksiat, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan, mungkin kita belum begitu ikhlas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ma nazala bala'un illa bidzambin wa ma rufi'a illa bittaubah. Musibah, ujian itu tidak turun kecuali dengan dosa, dan tidak akan diangkat kecuali dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah ini dari negeri-negeri kaum muslimin, dan kita bisa hidup normal seperti biasanya, terutama sekali melaksanakan ibadah-ibadah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.